Contextual Presents. Banyak gitu ya kontroversinya Benjamin Netanyahu dari dulu sampai sekarang. Tapi yang paling baru adalah karena belum lama ngejabat nih, Menteri Tamar ini masuk dan menginjakan kakinya di kawasan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur gitu ya. Nah, ini adalah tindakan yang provokatif dan menimbulkan banyak respons dari dunia. Cuman kalau kita mau tarik lagi ke belakang gitu ya, buat teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar sama sama ini, kenapa datangnya seorang pejabat setingkat Menteri Israel itu ke kawasan Masjid Al-Aqsa itu dapat kita sebut provokatif, Mas? Karena ada konsensus yang disepakati ya pasca 1967 itu bahwa wilayah Masjid Al-Aqsa itu dijaga status quo-nya. Status quo-nya itu seperti apa? Status quo-nya ya wilayah atau tempat ibadahnya, yaitu ibadahnya itu eksklusif karena yang sudah ada dan ada di situ bangunannya dan berjalan ketika kemudian masuk mandat Inggris, kemudian mulai ada Israel itu adalah umat Islam, maka ya dijaga status quo itu gitu ya. Jadi tempat tempat sholat gitu ya, dan tidak digunakan untuk ibadah yang lain. Nah, sementara kelompok-kelompok Yahudi ini kan menganggap bahwa Al-Aqsa ini berdiri di atas kuil Sulaiman kan, Haikal Sulaiman ya, yang dihancurkan oleh Romawi ya, kemudian setelah sekian lama ya dibangun di atasnya apa yang kemudian disebut sebagai Masjid Al-Aqsa itu. Nah, jadi mereka juga pengen ibadah di situ gitu kan. Nah, cuma karena status quo-nya, kesepakatannya itu nggak boleh gitu ya, walaupun Israel de facto mengontrol keluar masuknya, ya ada dorongan-dorongan untuk kemudian ya membuat, kalau versi ekstrimnya ya mendirikan kembali The Solomon Temple itu kan, kuil Sulaiman itu di situ gitu. Tapi tuntutan yang mungkin lebih dekat adalah boleh beribadah di situ juga gitu orang-orang Yahudi gitu. Nah, ini menjadi hal yang sensitif, dan sementara kesepakatannya adalah yang menjaga status quo gitu. Sebelum Itamar emang belum pernah ada yang ini ya semacam Ada melakukan ini. Ariel Sharon datang kan Itu di tahun situ berapa ya itu? tahun 2000-an awal, yang bikin konflik, yang bikin intifada kedua itu kan. Oke, kenapa ini provokatif ya? Karena ya simpelnya adalah mengganti status quo kan berarti nanti. Ya, banyak dilihat oleh kelompok-kelompok di Palestina sebagai red line. Nah, ini garis batas toleransi yang nggak boleh dilanggar, sampai kecuali tadi ada status quo baru, misalnya ada kesepakatan perjanjian baru kan. Tapi kan belum ada kesepakatan baru, berarti kan yang berlaku status quo. Kalau status Oke. quo berlaku, ya seharusnya kedua belah pihak menghormati Ya, status quo-nya kan. ya. Sebenarnya kalau yang gue baca-baca juga ya, sebenarnya ya selain dari pihak Palestina yang menganggap ini adalah hal yang provokatif, beberapa negara Indonesia juga melihat ini, mengecam kunjungan ini juga, dan sebenarnya oposisinya si Netanyahu di Israel juga menganggap tindakannya Itamar ini bakal memicu tensi gitu. Nah, gue jadi penasaran sebenarnya kalau coba kita analisis gitu ya, analisis kebijakan gitu. Ini motivasinya apa dia datang ke sini? Kalau menurut lo, Fis? Kalau secara motivasional ya langkah kebijakan yang sifatnya simbolik gitu. Kalau di sisi lain kan kayak Turki mengizinkan buat sholat di Hagia Sophia gitu kan. Jadi emang hal-hal simbolik ini yang gue yakin memicu banyak perdebatan akhirnya. Dan Tapi itu worth it nggak sih? Kalau menurut lo worth it nggak sih? Kan menimbulkan tensi yang ya pengalamannya Ariel Sharon sebelumnya menyebabkan intifada gitu. Nah, ini orang ngapain itu? iya, konteksnya kan karena sekarang wah ini gue ngontrol nih kekuasaan. Ya kalau yang kemarin pemancing itu sekarang gimana gitu kan, sama aja kayak cek ombak kan. Once in a while pasti lo akan cek ombak gitu kan. Dan kalau Iya, iya, kalau istilahnya tuh shifting the goalpost. benar. Oh, kemarin kayak gini, sekarang eh, Sekarang gimana nih udah jadi gitu ya? normal gitu kan. Oh, berarti goalpostnya udah geser gitu. Hal sesuatu yang Mhm. berkali-kali kan lama-lama lo ngerasa itu jadi sesuatu yang normal dan sesuatu yang biasa. Akhirnya goalpostnya makin jauh lagi. Lama-lama kan
arahnya ke sana. Benar, dan apa namanya, dan sekalipun tadi misalnya kita mention ya Israel dapat peringatan gitu dari AS dan negara-negara lain, tapi dari Itamar Ben-Gvir sendiri sebenarnya nggak ada konsekuensi negatif gitu buat dia gitu kan, dan justru iya di rapat kabinet pertama itu kunjungan dia yang bikin heboh dunia itu nggak ada mention sama sekali, as if it didn't happen gitu. Netanyahu kan juga mendukung kan. Netanyahu sudah ngomong sama Itamar ketika pas ditanya wartawan, ya udah saya udah ngomongin, nggak ada masalah gitu kan. Iya. Dan karena memang malah menyenangkan konstituen loh. Konstituennya buktinya konstituen yang memilih orang-orang kayak gini itu ya expecting things like this gitu loh. Oke. Memang maunya perang gitu kan. Jadi, ya yang sebenarnya yang jadi menarik tuh ya kan kita ngomong di US ya, again US biggest ally-nya Israel, terus di US sekarang yang megang lagi Demokrat, tapi little tuh gak ada bahkan sama sekali gitu loh. Ya mungkin ada dari wing sosialisnya atau dari wing yang minoritas, tapi secara official gak ada gitu. Maksudnya berarti kan dari US pun ini juga masih dianggap normal, quote and quote gitu ya. Gitu jadinya ya itu juga gue lebih menarik lihat ke sana sih, kayak lo denouncing Trump sebegitunya gitu, ngebilang Trump segitunya, sekarang ada yang beneran jadi berkuasa dan allies lu, tapi lu malah nggak ngapa-ngapain. Berarti kan there's something yang weird menurut gue. Bernie Sanders ngomong apa ya? Biasanya gue melihat dia kan soalnya Yahudi juga soalnya. Belum baca juga. Biar nggak dibilang antisemit soalnya. Tapi kan kalau tadi AS gitu ya, justru yang respon yang menarik juga adalah Uni Emirat Arab dan China kelas yang mengusulkan untuk mengadakan rapat Dewan Keamanan PBB, dan udah rapat juga kan hari Kamis kemarin kalau nggak salah untuk ngebahas kunjungannya Itamar ini. Kalau lu ngeliatnya gimana dari rapat ini, hasilnya apa? Sejujurnya gue belum tahu ya soal rapatnya kayak gimana. Tapi dari inisiatifnya itu sendiri udah ada ya gerak-gerakan untuk malas-malasan gitu. Mungkin dari gue nggak tahu apakah memanfaatkan dari sisi Cina atau gimana. Tapi ya itu something interesting. Tapi sejujurnya gue belum bisa menarik apapun yang consequential dari situ gitu. Karena yang gue lihat justru dari dari negara-negara lain, terutama yang menormalisasi hubungan dengan Israel gitu, termasuk Uni Emirat Arab juga udah ya. Iya, kalau nggak, udah ya kan. Udah. Iya, sebenarnya kalau dari tadi kan ya itu kita ngomong di forum multilateral gitu, secara di Security Council, yang either way nggak mungkin menghasilkan apa-apa juga gitu. Tetapi kalau secara bilateral gitu antara negara-negara yang udah menormalisasi hubungan, ya mereka juga as that occasion gitu ya, kemarin itu nggak seems concern gitu loh, nggak seems concern Amerika Serikat bahkan gitu loh, kebanyakan yang gue lihat gitu. Jadi so far, meskipun emang not far yet, ya belum mempengaruhi apa yang normalisasi yang terjadi antara Israel dengan negara-negara mayoritas Muslim gitu di Timur Tengah. Nah, kalau tadi kita ngomongin itu cek ombak gitu ya, dan ternyata ombaknya nggak gede gitu ya, berarti this is a bad news for Palestinian cause dong ya, kelas. Nah ya sebenarnya iya sih, ya mungkin gue nggak tahu ya apakah ini baru cek ombak sekali dan kemudian gimana dari pemimpin Timur Tengah bisa jadi ada respon lagi gimana nantinya. Tapi ya it's sure thing a bad omen for Palestinian cause terutama. Tapi responnya cukup keras kok sebenarnya di Dewan Keamanan PBB kan ada sidang ya, terus ada Jordan. Oh iya, kalau Jordan ya kan ngomong keras juga ya. Saudi kan juga mengutuk ya. Ya tapi kalau Jordan itu kan emang udah dari lama gitu kan, emang ada ikut campur di Palestina. Tapi kalau yang newly normalizing gitu, yang emang baru shifting banget, itu enggak yang kedengeran apa-apa gitu loh. Dari yang misalnya sebelumnya lumayan kadang-kadang ngomong gitu. Ini adalah potongan episode Podcast Bebas Aktif. Dengerin selengkapnya di Podcast Bebas Aktif yang bisa kalian cari di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Sampai ketemu.